Saudara-saudara, di pusat kebugaran setiap orang berusaha untuk dapat mewujudkan keinginannya mendapatkan kesehatan dan tubuh yang sempurna. Namun semua itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Ada ketekunan yang harus dikerjakan dan terus dilakukan. Bergerak dan melakukan beberapa latihan, berlari, mengangkat, bergantung, dan terus mengulangnya hingga berkeringat dan terasa lelah. Otot-otot tubuhnya dipaksa untuk berlatih hingga makin tebal dan makin besar. Dan semua itu harus dilakukan secara konsisten, melawan kemalasan, keengganan, dan kesenangan lain yang mungkin menggoda kita untuk dipilih. Ketika semua itu dapat kita lakukan, maka kita akan puas dengan hasil latihan kita dan orang lain pun melihat pencapaian kita. Kita dapat mencapai target berat badan kita dan memiliki tubuh yang kita harapkan. Dan setelah itu yang perlu kita lakukan adalah menjaga dan memeliharanya dengan tidak meninggalkan disiplin berlatih kita. Saudara-saudara, ilustrasi tadi dapat menolong kita untuk dapat menjalani kehidupan beriman kita. Kita akan menjadi pribadi beriman sebagaimana yang kita harapkan dalam doa-doa kita, tetapi sekaligus juga menjadi pribadi beriman yang pantas di hadapan sesama kita. Untuk hal itu yang perlu kita lakukan dan harus terus kita lakukan adalah bertekun dalam pengikutan kita. Bertekun untuk mencari, menemukan, dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, di atas begitu banyak kemungkinan yang hadir dalam hidup kita. Dan hal itu hanya mungkin ketika kita juga mencintai, memiliki kecintaan terhadap firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Rasul Paulus dalam surat pastoralnya kepada Timotius pernah meminta Timotius untuk menjadi pribadi yang mencintai firman. Yang melaluinya Rasul Paulus menegaskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Rasul Paulus menyebut orang yang bertekun dalam firman, orang yang beriman sebagai manusia kepunyaan Allah. Manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi dengan perbuatan baik dengan menekuni firman. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Selamat mewujudkan ketekunan sehingga kita pantas disebut sebagai manusia kepunyaan Allah dalam kehidupan yang kita jalani, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita.